Selamat berjumpa dalam ibadah anak GKJ Minomartani. Adik-adik, kita wajib berpuji syukur kepada Tuhan. Saat ini kita bisa beribadah dengan keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Hari ini Bu Hestio bersama Mbak Ajeng, Mas Eben, dan Mbak Kiki akan mengantarkan adik-adik semua untuk memuji, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Pastinya udah dong Westio. Mbak Ajeng yakin adik-adik semuanya jam segini itu udah selesai mandi, makan, dan sudah saatnya beribadah. Ketika kita dapat beraktivitas, diberi rezeki oleh Tuhan sehingga dapat makan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Iya, betul Mbak Ajeng. Adik-adik, mari kita awali ibadah ini dengan mengakui semua kebaikan Tuhan melalui lagu Allah Itu Baik. Adik-adik, kita mau berdoa. Tetapi sebelum berdoa, kita mau menyanyikan lagu Yesusku Panggil. Yesus ku
berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan segala sesuatunya yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh ibadah saat ini dengan baik. Berkatilah ya Tuhan, sehingga menjadikan berkat bagi kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk dapat memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, semuanya ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Siapa di antara adik-adik yang pernah minta tolong? Ayo angkat tangan. Saya Mbak Ajeng. Wah, pastinya kita semua pernah minta tolong dong. Iya. Baik itu kepada bapak, ibu, kakak, adik, teman, atau yang lainnya. Misalnya kita minta tolong diajarin belajar, ambilin makan, buatin susu, atau masih banyak lagi. Iya betul Mbak Ajeng. Kita semua pernah minta tolong karena kita tidak dapat melakukan semua hal dengan sendirian. Dalam pelajaran di sekolah, manusia itu disebut makhluk sosial yang tidak dapat melakukan sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Kita juga diciptakan dengan berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang kuat, ada yang lemah. Oleh karena itu, kita hidup berdampingan untuk saling melengkapi. Ada saatnya kita ditolong dan ada saatnya kita menolong. Adik-adik, tema ibadah kita saat ini adalah membela yang lemah. Adik-adik, kita akan belajar dari seorang wanita yang kuat. Namanya Esther, yang mau membela dan menolong orang-orang yang lemah. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mentega dan Roti. Kita tunjukkan bahwa kita mau menolong dan peduli kepada teman-teman kita. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Bila kau sedang bersedih, ku kan mengingatmu Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah Galatia 6 ayat 2. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dihafal ya adik-adik dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun kita masih kecil, tetapi jika kita mau, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Kiki. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Tabur Firman-Mu. Pimpin aku di jalan-Mu.
Halo, salam jumpa adik-adik. Nah, seperti tadi Mbak Ajeng dan Bu Yorso bilang, saat ini kita akan mendengarkan atau bercerita tentang firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, hingga saat ini kami dapat ibadah online Komisi Anak GKJ Minomartani. Kiranya Tuhan mau sertai adik-adik semua yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, membuka hati, membuka pikiran, sehingga adik-adik dapat menerapkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami semua, sertai kami sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini atau minggu ini, Mbak Kiki akan bercerita tentang Esther yang nantinya akan jadi seorang ratu atau Ratu Esther gitu ya. Ratu Esther atau Esther ini, cerita Esther ini diambil dari kitab Esther. Adik bisa sambil baca, membuka Alkitabnya, sambil membaca Alkitabnya. Dari Esther 7 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Mbak Kiki bacakan ya. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Nah, Esther ini atau Ratu Esther yang nantinya menjadi Ratu Esther, ini adalah seorang gadis Yahudi gitu ya, yang diceritakan Esther itu cantik sekali. Cantik, bukan hanya cantik wajahnya, tapi juga cantik hatinya. Dia baik, dia sopan, dan yang pasti Esther itu seorang yang peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Baik hatilah pokoknya gitu ya, udah cantik, baik hati. Nah, Esther ini udah yatim piatu, gak punya bapak ibu, gak punya papa mama. Nah, Esther ini diasuh oleh pamannya atau sepupunya, mungkin gitu, di Alkitab disebut sepupunya yang bernama Mordekai. Nah, Esther tinggal bersama Mordekai ini. Sehari-hari Mordekai lah yang merawat Esther hingga Esther besar ini. Nah, Mordekai ini pekerjaannya adalah seorang penjaga benteng. Seorang penjaga benteng di kerajaan Persia. Namanya Benteng Susan. Coba lihat di sebelah kanan ada benteng besar. Namanya Benteng Susan. Nah, sehari-hari Mordekai memang menjaga pintu itu ya. Banyak rakyat yang ingin menghadap raja, mungkin ada tamu-tamu raja yang ingin datang menghadap Raja Ahasiweros ini. Sampai suatu ketika Raja Ahasiweros ini memberikan perumuan, memberikan perintah
Aku mau cari permaisuri, aku mau cari ratu. Lalu gadis-gadis dari seluruh Persia itu datang berbondong-bondong. Oh, siapa ya yang gak mau jadi ratu, jadi permaisuri, tinggal di kerajaan yang bagus, yang besar. Lalu datanglah, nah Mordekai, karena dia memang kerjanya di istana, di benteng, di kerajaan itu, dia lalu bilang ke Ester, Ester, raja ini baru cari permaisuri, ratu. Kamu mau ya ikut aku ke istana, ke kerajaan, biar raja lihat kamu. Lalu akhirnya Ester pun menghadap raja. Dari sekian banyak gadis-gadis, wanita-wanita atau cewek-cewek gitu ya, yang cantik-cantik, raja tertegun lihat Ester ini. Dengan kecantikan, kesederhanaannya, Ester terlihat cantik sekali. Nah, raja pun memilih Ester. Akhirnya Raja Ahasiweros ini memilih Ester untuk dijadikan permaisurinya. Akhirnya di gambar selanjutnya, nah itu gambar Ester sudah dinobatkan diangkat menjadi ratu Persia. Wah, Ester tinggal di istana besar, pelayannya banyak, makannya enak-enak gitu ya, orang jadi ratu, permaisuri gitu ya. Nah, tapi ternyata di istana itu, di kerajaan Persia itu, Raja Ahasiweros ini punya panglima tinggi atau pejabat tinggi ya, kalau sekarang, kalau di kita mungkin pejabat tinggi atau wakilnya Raja Ahasiweros ini yang bernama Haman. Haman ini diangkat menjadi orang kepercayaannya Raja Ahasiweros. Dia jadi angkuh, jadi sombong. Setiap orang-orang atau rakyat yang bertemu dengannya harus berlutut, harus menyembah. Sombong karena dia punya jabatan tinggi, dia punya pangkat tinggi, jadi sombong. Kamu harus berlutut ya, kalau memerintahkan semua rakyatnya, kamu kalau ketemu aku harus berlutut, harus sujud menyembah. Semua orang harus melakukannya. Nah, saat itu si Haman ini berpapasan dengan Mordekai. Nah, Mordekai ini gak mau sujud, gak mau lutut, sujud menyembah gak mau. Lalu Mordekai ditegur oleh si Haman ini. Hei Mordekai, kenapa kamu gak mau sujud, gak mau menyembah aku? Maaf Haman, karena bagiku aku hanya menyembah Tuhan, aku tidak menyembah orang lain, hanya Tuhan yang aku sembah. Lalu mendengar jawaban Mordekai, Haman marah, dasar kamu orang Yahudi, marah-marah, ngomel. Ya, si Haman ini ngomel-ngomel. Lalu dia mengeluarkan perintah, karena marah, emosi, karena sombong dan ada yang berani menolaknya. Dia mengeluarkan perintah untuk memusnahkan semua orang-orang Yahudi yang di Persia saat itu. Siapa? Ayo kita musnahkan saja, ayo. Karena Haman pejabat tinggi ya, maka orang-orang Yahudi pun di Persia itu pun menjadi takut. Nah, semakin hari semakin ketakutan. Gimana ya ini caranya ya? Mordekai kebingungan, mengingat saudara-saudaranya Yahudi yang lain. Gimana ya? Lalu akhirnya Haman menemui Ester, sepupunya tadi yang sudah menjadi ratu
atau permaisuri tadi. Ester, Ester, ini hanya kamu yang bisa menolong bangsa kita, bangsa Yahudi. Haman akan memusnahkan kita, akan menghilangkan kita. Haman sungguh jahat Ester, kamu harus bilang raja. Kamu bilang raja kalau Haman itu jahat, kata Mordekai. Lalu Ester pun menjawab, Mordekai, sudah 30 hari raja tidak mau bertemu dengan siapapun. Kalau raja ingin bertemu, dia harus mengayunkan tongkat. Kalau raja nggak mau mengayunkan tongkat, mengarahkan tongkatnya, artinya dia tidak mau bertemu dan akan dihukum mati, kata Ester. Kamu coba Ester, kamu coba bertemu raja. Akhirnya Ester dengan memberanikan diri, aku harus berani menyelamatkan bangsaku. Aku harus berani menghadap raja sekalipun aku harus dihukum mati. Nah, akhirnya di gambarnya, nah akhirnya Ester pergi menghadap raja. Ester pergi menghadap raja. Dan tongkat raja berhasil, di gambar selanjutnya, tongkat raja berhasil diulurkan ke Ester. Di next dulu Mas gambarnya, ya. Diulurkan ke Ester, artinya raja boleh memilih Ester, mau bertemu dengan Ester. Wah, lega luar biasa ya, Ester tidak jadi dihukum mati gitu. Lalu raja bertanya ke Ester, Ester, apa yang kamu mau, permaisuriku? Raja tanyanya gitu ya. Raja, aku ingin sekali mengadakan pesta. Aku ingin mengundang Haman. Nanti malam ya kita bikin pesta. Wah, Ester membujuk raja untuk bikin pesta. Nah, karena rajanya juga mau, karena Ester baik, cantik, baik hati, maka raja pun mengabulkan. Oke Ester, nanti malam kita bikin pesta. Nah, akhirnya persiapan semua pelayan-pelayan istana sibuk mempersiapkan itu. Akhirnya malam pun tiba. Malam hari tiba, Ester sudah berkumpul di ruang makan istana gitu ya. Sudah berkumpul di ruang makan istana. Dan di sana sedang makan-makan, makanannya banyak, enak-enak gitu ya. Nah, Haman juga datang. Lalu sembari makan, Ester tiba-tiba bilang ke raja, Raja, di tengah-tengah kita ini ada satu orang jahat yang ingin menghabisi bangsaku, bangsa Yahudi, kata Ester. Mendengar Ester bilang gitu, raja kaget ya. Siapa Ester? Siapa yang berani melakukannya? Kata raja. Ester jawab, Haman raja. Haman yang ingin menghabisi seluruh bangsa Yahudi di Persia ini. Wah, dengar jawaban Ester, raja pun marah. Raja marah. Lalu, nah tuh lihat di gambar selanjutnya, Haman ditangkap. Haman sudah ditangkap dan dihukum oleh raja. Karena apa? Karena memberi perintah yang tidak baik ya, yang jahat, karena kesombongan Haman ini.
Akhirnya Haman pun ditangkap oleh raja, dihukum, dan segala perintah Haman dibatalkan oleh Raja Ahasiweros. Jadi umat Yahudi pun yang kemarin-kemarin ketakutan, nah sudah diselamatkan. Nah adik-adik, ini semua karena tidak lepas dari peran Ester. Ester berani bertemu dengan raja, sekalipun nantinya Ester harus dihukum mati seandainya sampai raja tidak mau bertemu. Tapi Ester harus berani karena Ester peduli dengan bangsanya yang saat itu sedang diancam, yang akan dihabisi. Karena Ester peduli. Lalu akhirnya Ester menghadap raja dan akhirnya Haman pun ditangkap. Hebat ya Ester ya, hebat, berani. Ester juga bisa karena kepeduliannya, karena dia suka menolong orang, menolong bangsanya, bangsa Yahudi ini hebat, luar biasa. Ester ini juga mungkin disebut pahlawan karena membela bangsanya, karena peduli terhadap orang lain untuk menyelamatkan bangsanya ini. Nah, kalau Ester itu pahlawan perempuan di zaman dulu kala ya. Dan yang adik-adik sering pelajari, kita juga punya pahlawan-pahlawan di Indonesia. Nah, yang adik-adik sering dengarnya, itu ada gambarnya Ibu R.A. Kartini, ada gambar Christina Marta Tiahahu, ada Cut Nyak-Din, semua juga pahlawan perempuan. Ada R.A. Kartini yang memperjuangkan sehingga Mbak Kiki dan adik-adik perempuan di rumah bisa bersekolah, bisa membaca, bisa menulis. Ada Christina Marta Tiahahu yang berjuang dengan rakyat Maluku sana melawan penjajah. Cut Nyak-Din juga membela rakyat Aceh saat itu. Dia memimpin perang dengan gagah berani. Semua karena kepeduliannya. Mbak, aku mau jadi pahlawan, aku mau jadi pahlawan. Aduh, gimana caranya Mbak? Sekarang udah gak ada perang. Kalau aku mau jadi pahlawan gimana? Wah, iya ya, sekarang kita sudah merdeka. Apa iya kalau kita mau jadi pahlawan harus perang, harus dengan perang, harus dengan pedang panjang. Ternyata banyak hal yang bisa membuat adik-adik menjadi seorang pahlawan. Kita bisa belajar dari sikap dan nilai-nilai pahlawan. Tidak harus berperang, tidak harus dengan pedang panjang. Kita lihat ya, mau jadi pahlawan harus punya apa? Punya tulus hati dan kepedulian. Rela berkorban, berani, cinta tanah air kita, cinta persatuan dan kesatuan kita. Nah, punya tulus hati dan peduli. Adik-adik, saat adik-adik lihat ya, aduh itu temanku jatuh, tak tolong enggak ya? Tak tolong, siapa tahu nanti, tapi kalau habis tak tolong nanti aku waktu ulangan mau minta contekan. Itu enggak tulus, itu mengharapkan imbalan. Wah, mama lagi nyuci, mau jemur, aku mau nolong tapi nanti aku mau minta uang 10.000. Waduh, itu juga bukan tulus, bukan peduli. Tapi itu kewajiban adik-adik semua sebagai anak untuk membantu orang tua, rasa kasih sayang kita untuk orang tua kita. Kasihan mamaku udah capek, aku harus bantu. Rasa peduli tulus tanpa imbalan. Nah, yang kedua, rela berkorban. Nah, ini kan ada beberapa adik-adik yang satu sekolah ya. Ada Tania, ada Thea, ada Vio, mungkin satu sekolah. Nah ini juga itu digambar, itu mungkin sekolah sebelum pandemi ini ya, wah masih bisa masuk sekolah, makan bekal. Nah ini mungkin Vio ini lupa nggak bawa bekal. Wah kasihan ya. Nah Thea ini lihat kok Vio nggak makan waktu istirahat gitu ya. Vio kamu kok nggak makan?
Enggak, aku lupa enggak bawa bekal Tea, gitu kata Vio. Duh, Tea jadi mikir kasihan ya, Vio belum makan nih. Padahal Tea bawa bekal dari rumah, dibekali mamanya, nasi sama telur ceplok. Aku bagi aja sama Vio. Lalu Tea membagi telur ceploknya jadi 2. Tea rela membagi separuh, setengah telur ceploknya untuk Vio. Dia rela membaginya untuk temannya. Itu juga suatu sikap yang hebat dan masih hal banyak lagi. Nah, selanjutnya berani. Wah, kalau zaman dulu pahlawan berani menghadapi penjajah. Kalau sekarang kita sudah merdeka, enggak ada penjajah. Kita berani apa? Berani sama teman? Oh ya enggak. Berani, nih ada gambarnya. Berani tampil di kelas, di sekolah, tampil pentas seni, atau tampil di gereja, nyanyi. Banyak tampil-tampil. Atau itu saat diskusi, ada tugas kelompok, kita berani mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide kita. Itu juga yang hebat adik-adik, itu hal kecil, tapi melatih keberanian kita. Nah, selanjutnya cinta tanah air. Pahlawan itu juga cinta, kalau enggak cinta ngapain dia perang, sakit-sakit bahkan mati ya. Nah kalau sekarang Mbak Kiki, kalau sekarang adik-adik bisa ikut, dan mungkin sudah banyak yang pinter-pinter ya, ikut ke sanggar tari, bisa belajar semua tari dari kesenian di seluruh Indonesia. Bisa bermain alat-alat musik di Indonesia, ada gamelan, ada kolintang. Adik-adik bisa melajari seluruh ragam dan budaya yang ada di Indonesia ini. Sebagai wujud cinta tanah air kita dan belajar mempelajarinya. Nah, selanjutnya, ini yang terpenting, cinta persatuan dan kesatuan. Ketika sekolah, adik-adik bertemu dengan teman-teman dari berbagai latar belakang yang berbeda, ada berbeda suku mungkin, berbeda agama, berbeda adat istiadat, tapi adik-adik tetap bermain rukun, tetap kompak, tetap piket kelas bareng, tetap ngerjain tugas bareng, itu hebat. Kita rukun dengan sesama walaupun ada banyak perbedaan. Dan yang paling penting dan yang terutama, untuk menjadi pahlawan, untuk menjadi peduli, adalah takut dan percaya akan Tuhan. Nah, semua harus dilandasi dengan percaya kita bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah itu ada gambar ya, gambar adik-adik sebelum pandemi bisa sekolah minggu di atas, di gereja di atas, ramai sekali. Adik-adik, aku Mbak Kiki yakin adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu di GKJ Minomarta ini sudah menjadi pahlawan yang hebat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk gereja, bahkan untuk bangsa dan negara nantinya. Dengan rasa tulus, peduli, dan berani, dan percaya akan Tuhan. Selamat menjadi pahlawan hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik semua, mari kita akhiri ibadah minggu kita ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Dengan pernyataan-Mu, dengan karunia-Mu, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami hingga menyatakan firman-Mu dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak sekolah minggu sedang melaksanakan penilaian tengah semester. Kiranya Tuhan membimbing kami, menyertai kami dalam mengerjakan, dalam belajar. Tuhan selalu sertai kami. Berkati juga orang tua kami yang mendampingi kami belajar selama di rumah ini. Kiranya Tuhan selalu mencurahkan Roh Kudus untuk kami semua, kesehatan
dan karunia yang hanya dari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu GKJ Minomartani ini. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dalam kegiatan kami di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan, apabila dalam hari ini, dalam doa ini, dalam ibadah ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya tangan Tuhan sendiri yang mau mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita tanggapi firman Tuhan dan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Yuk adik-adik, kita bernyanyi dengan bangkit berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.